harap pemberian imbalan ini yang jadi masalah. Mengharapnya ini yang jangan, karena apabila mengharap pemberian imbalan sama hukumnya kayak menjual agama. Tapi kalau yang ada mengharap dibari orang alhamdulillahnya terima, kada dibari bukan itu pengharapannya. Nang penting orang yang dilajari atau orang yang disampaikan tentang ilmu agama ini bisa mengerti dan paham, ini kada masalah. Malahan gila dalam ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan imbalan atau pemberian dari kita mengajar ilmu agama adalah sa'afdol harta dan kita terima, sa'afdol hadiah. Imbalan yang kita terima dari kita mengajar agama, dari kita mengajari Al-Quran, dalam ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan itu sebaik-baik hadiah. Tetapi kenapa kita tetap disuruh berusaha? Walaupun seandainya inya itu seorang ustadz yang sudah bisa dipastikan apabila inya mengajar ilmu agama atau mengajar Al-Quran pasti diberi, supaya hatinya terjaga, terpelihara dari pengharapan terhadap imbalan dari mengajar agama tadi. Itu satu. Yang kedua, supaya keikhlasannya jangan tercampur dan jangan rusak gara-gara mengharap imbalan itu tadi. Mengertilah sampai di sini. Nah, mengharapnya itu nak ada baik. Mengharapnya itu nak ada baik. Kalau orang memberi naran hadiah, kita akan ada berharap, apa? Cuma mengharapnya itu sekali lagi nang kada baik dan kada bagus. Nang apa itu supaya kita kada berharap, bagawi, berusaha. Kalau kita mengharap keuntungan dari usaha kita, sah-sah aja. Aku berharap hari ini beruntung. Aku berharap hari ini daganganku payu sehingga untungnya banyak, sah-sah aja. Kita berharap dagangan kita banyak payu, banyak laku sehingga untungnya pun banyak, itu sah-sah aja. Tetapi berharap imbalan dari kita mengajar agama ini kada boleh. Kenapa dikatakan kada boleh? Karena termasuk golongan menjual agama. Satu. Yang kedua, merusak keikhlasan yang semestinya orang-orang yang mengajar agama itu dituntut ikhlas, akhirnya kada ikhlas lagi gara-gara mengharap imbalan. Sampai di sini mengertilah. Jadi menerima imbalannya itu bang, apa hukumnya? Boleh aja, jais hukumnya, boleh. Bahasa Melayunya harus, bahasa Melayu harus, lain bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia harus artinya lazim, semestinya, seyogianya. Ini bahasa Melayu harus itu artinya boleh, silahkan, nak diterima, kata ada bapak juga menerimanya. Tapi mengharap pemberian imbalan itu tadi haram hukumnya, mengharap itu tadi. Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika ia mengharap imbalan dari ia mengajar agama ini tadi, bisa digolongkan termasuk orang yang menjual agama. Ngertilah? Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, larangannya dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, jangan engkau jual ayat-ayat Allah itu tsamanan qalila, dengan harga yang murah. Apa? Imbalan dunianya harganya murah dibanding pahala yang Allah janjikan bagi orang yang mengajar agama itu tadi. Mengerti sampai di sini, paham? Kemudian juga hati-hati orang yang berusaha itu, sekalipun dianjurkan dalam syariat, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, "Atyabu ma akala rajul min kasbiyamihi." Sebaik-baik sesuatu yang dimakan seseorang itu hasil daripada usaha tangannya seorang. Itu dalilnya, artinya orang berusaha, berdagang, punya kelebihan,
Jadi pengrajin, tukang segala macam itu hasil daripada usahanya itu atyabu ma'akala rajul. Sebaik-baik hasil nantinya dapat. Tapi sungguh pun demikian, sekalipun demikian, wahdar bulan hadari an min an yasnagila bisawabil kasri an farahidil. Jangan sampai kesibukannya itu melalaikan sholat, kewajiban yang lain, termasuk puasa. Ia berusaha, tujuannya baik di bulan puasa, tetap jangan sampai dijadikan usahanya itu alasan meninggalkan puasa Ramadan. Tetap ya, berusaha silakan. Oh ya, belum ada bagawi belum puasa nih. Kesian karena ada tercukupi anak dan biniku. Silakan. Tetapi jangan sampai gara-gara gawian atau usaha itu melalaikan kewajiban. Itu aja. Jangan sampai gawian itu, usaha itu melalaikan kewajiban. Itu aja. Anak berusaha kayak apa selama itu halal? Selama itu halal dan dibolehkan oleh syariat, silahkan, malah bagus. Tetapi jangan sampai kesibukan berusaha itu menyebabkan lalai terhadap yang wajib. Au yaqa'a bisababihi fi maharimillah, atau justru karena inya alasan berusaha itu lalu inya terjatuh di dalam keharaman Allah Ta'ala. Maksudnya nanti apa? Alih dia mencari nang halal, nang haram jangan ngalih, apalagi nang halal, misalnya jangan mereka. Banyak suruh bidalika di dunia wufrom wa dzalika wal khusrun. Rugi orang lain. Sudah. Jadi orang itu dibagi sedikit lagi, kita ulang. Ar-rijalu thalathatun dalam ba'du salaf. Ulama menggolongkan orang yang berusaha itu salaf, orang bari, ulama-ulama terdahulu membagi orang-orang yang berusaha itu dibagi tiga. Ada yang rajulun syaghalahu ma'ajuwan ma'asihi fahadha minal faizin. Ada orang yang sibuk lawan akhiratnya sehingga tidak terlalu mengurusi dunianya. Wahada minal faizin. Ini orang yang beruntung. Ada juga yang menggawi dunia cuman sebatas cukup saja. Ada berlebihan pan. Yang lebih ditingkatkannya urusan akhirat. Wahada minal faizin. Ini orang yang beruntung. Wa rajulun syaghalahu ma'a syuhuri ma'anihi fahada minal muqtasidin. Ada seseorang yang sibuk berusaha dunia, berusaha mencari nafkah asan kehidupannya, tujuannya lima'adihi, untuk wasilah asan kesempurnaan akhiratnya. Fahada minal muqtasidin. Ini golongan orang-orang yang berada di tengah. Muqtasidin, orang-orang yang berada di tengah. Artinya orang yang beruntung juga. Bagawi dunia kasan akhirat. Artinya bagawi dunia tapi kesan akhirat. Kalau nang di atas tadi akhiratnya nang luar biasa, dunianya ada seberapa. Kalau nang nomor 2 ini begawinya dunia 50-50 ke orang tuh. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya digawi asal kesempurnaan akhirat. Minal muqtasidin. Ini golongan orang-orang yang berada di tengah, termasuk orang yang beruntung juga. Dan ini kena kebanyakan kita. Kebanyakan kita duduknya di sini, nah nomor 2 ini. Ini pun menduduk di majelis orangnya. Artinya orangnya belajar. Orangnya karena belajar, ketahuinya. Orangnya belajar, duduk di majelis, gurunya membimbing akan, ikan mau usaha nangka ini, usaha ikan nangka ini, jalur akan keuntungannya nangka ini. Silahkan ikan ganali usaha, silahkan ikan besarkan usaha dan pabrik ikan, tujuan kasar agama. Wahada minal muqtasidin. Ini orang yang beruntung juga. Tetapi orang nangka ini kalau orangnya dibimbing oleh guru, duduk di majelis ilmu, mau belajar, jadi terarah hartanya itu tadi. Nah kadang-kadang duduk di majelis ilmu aja bisa salah. Karena juga himat benar berusaha supaya nyaman di ibadah, belajar guru.
supaya nyaman beribadah aja. Jadi mau kita lapang nih, tercukupi harta, nyaman juga beribadah, pander untungnya. Nah itu faktanya, makin sukses berusaha, makin kada cungul lagi orang yang duduk di majelis ilmu. Nah, itu yang banyak terjadi namanya itu. Warajulun syaghalahu ma'ashuhu wa ma'adihi fa'ada minal zalimin atau qala minal halikin. Ada orang yang sibuk dunianya aja, usaha dunianya aja, an ma'adihi sampai lupa urusan akhiratnya. Fa'ada minal zalimin atau qala minal halikin. Ini tergolong orang-orang zalim, atau ada yang menyebutkan juga, ulama menyebutkan termasuk orang-orang yang binasa. Binasa. Giliran peraturan kantor turun, sebelum sembahyang subuh sudah turun, hakon aja. Giliran Allah Ta'ala memanggil as-salatu khairu minan naum, ada dengan hakon bangunnya. Wa hadza minadh dhalimin, ini orang-orang zalim. Augala minal halikin, atau orang-orang yang binasa. Yalah, yang biasa-biasa turun nih, rancak nang berusaha nang sungsung nih. Sama tuh pemantatan kayak itu juga tak. Ada bakal jam 3 memantat, silahkan. Nang penting jangan sampai memantat itu jadi alasan lalu ada kesubuhan. Ayo kan sudah jam 3 tuh ada bertahajud gara-gara sibuk memantat, masih kurang lebih aja dah. Tapi jangan sampai jam 3 memantat, jam 6 hanya buli, setengah 7 hanya sampai di rumah. Apabila sembahyangnya idih pun membawa mukena ambinya atau lelaki yang membuat api berhasil, ada apa? Nah, ya Allah, jadi menhandak tuh paling nyaman tuh apa? Gawi dulu nang wajib, tuntung nang wajib, silahkan menggawi usaha, insya Allah ada tertinggal juga. Itu dah. Rajin orangnya bangun jam 3, setengah 4, jam setengah 3 rajin memantat. Datang hari hujan sih melambatan, dadanya bangun jam 7 dibangunnya. Ini tandanya apa? Syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi. Usahanya yang menyibukkan dirinya daripada urusan akhirat. Giliran kasan usahanya siapa aja rajin bangun subuhnya. Mestinya bangun itu semata-mata memang untuk urusan akhirat, sekalipun ada juga di situ dunia ini empat berbuat. Aku bangun subuh, nenek lancap biasa bukan batu bara segala nih. Bangun subuh, hendak sembahyang subuh, memang dasar hendak sembahyang subuh. Jangan semata-mata karena panggilan perusahaan. Ya sekalipun gua bangun subuh itu ada juga campur di situ. Sekalipun aku hendak bangun subuh karena hendak sembahyang subuh, di samping itu juga aku hendak bagawi. Ini kan ada. Umur perusahaan ini dibandingkan dengan bubuhan kita ini, dan disiplin bubuhannya bangun subuh. Cuma kada tahu kita niatnya apa. Kurang azan kadang-kadang, tapi mus-muson aja bang, pulang nilai baik sangka pulang nih kita kurang azan, kita tungguan aja di pinggir jalan sudah juga kan itu subuh. Baik sangka aja kita mungkin sudah bersubuh pada dulu di rumah. Yalah, habar bin habar kurangnya jangan ada suara sembahyang, nah pulang nih. Nah berarti kan supaya jalannya. Apa apa solusinya? Solusinya sebenarnya nyaman sudah. Artinya bukan kalau menghadang ini berjamaah di rumah, berjamaah di langgar atau di masjid, pacang terlambat, berjamaah di rumah. Koi bini bangun sungsungin. Misalnya jam 5:15 nih jemputan nih. Ya lo, ini kan sungsung nih subuh ke sungsung. Umpamanya anggap aja jam 5 orang azan tuh langsung ayo sembahyang lagi. Berjamaah orang bini. Malah habis tuntung salam tuh bawa wirid pendek aja atau baru bawa wiridan lagi, ada apa-apa bawa wirid di jalan aja sama aja. Cuma yang penting itu tadi jangan sampai nang wajib ketinggalkan. Itu perlu diingat gitu. Sudah.
Fa'in kunta mimman yaktasibu bisan'atin aw hirfatin fa'alaika binushdi fi halil muslimin wal wabil ihsani wal itqan bisan'atika wa hirfatika hasbal imkani. Fa'in kunta jikalau ada engkau itu mimman tergolong orang yaktasibu yang punya usaha bisan'atin aw hirfatin, kerajinan, tukang, itu termasuk tuh sona'atin tuh petukangan, atau herbatin atau kerajinan. Nah, atau misalnya mengulah bangku, ulah napa pulang, tukang memang bahasanya kan, tukang atau pengrajin. Nah, kerajinan tangan deh, bisi usaha nu itu, fa'alaika binushhi fi halil muslimin, soyogianya kau berlaku baik di dalam usaha engkau itu lawan orang muslim. Maksud berlaku baik di sini apa? Wabil ihsani wal itqani, membagusakan dan menyempurnakan lison'atika gawian ikam, wa hirfatika dan kerajinan ikam, hasbal imkani, semampu ikam. Artinya bagus-bagus gaulah kita jangan sembarangan. Jangan mentang-mentang orang ada tapi paham, ini bagus lah, bagus, ini kan tujuannya ini. Di sini aja kita mendapati jangan lah itu. Artinya berisi usaha profesi kita sebagai seorang pengrajin atau tukang, tukang lah sama aja tuh juga. Bujur-bujur betukangannya itu baik-baik. Kadang tukang-tukang nih jualan maaf lah, bilanya akan dipantau, sabar rokok, mengupi. Bila tuan rumahnya datang, besok mengukur, itu mengeramput caranya. Temakan hak yang bisa riba atau ada tentu pembahasannya dari Sayyidina Umar di situ. Ialah fa'ilam yatafaqah akala riba wa huwa la ya'lam, apabila ia kada mengerti nenek lawan urusan kerajinan nenek, lawan profesinya kada mengerti kaitannya lawan agama dan siapa akala riba, macam temakan riba atau wa huwa la ya'lam, sedangkan ia kada merasa. Gaji harian umpama sehari 150, 200. Jam berapa kerjanya? Berapa jam kerja? 8 jam. Umpamanya 200.000. Sejam nang kita nang di situ kada ada ketentuan dan kesepakatan kita istirahat. Istirahat kita di situ tanpa ada sesuatu nang darurat, karena melihat di situ tuan rumahnya atau nang ampun barangnya atau nang ampun rumah nang kita gaweakan ini kada ada. Santai-santai kita mengupi, berpisah-pisah, malam iu segala macam. 3-4 jam makan ribanya. Kenapa? Gaji 200.000 kan terpotong, tapi waktu ikam menggawi terpotong. Riba itu kan matilah. Kata sesuai. Nah, jadi napa wabil ihsan dan bagusakan gawiannya rapi-rapi, jangan promosinya aja yang kuat. Karena promosi kuat, ini malah langguan, nah sudah kesana kemari, sudah begini, jangan promosinya aja, bukti bagusakan gawiannya, wal itqan dan sempurnakan. Malah mau menjamin, ya orang tua ada apanya nih Pak? Artinya bilanya ini, karena kami ganti garansinya ada, makin bagus lagi. Orang terwali garansi itu berarti tandanya gawian orang itu dasar bagus, makanya wali menggaransi. Ialah walinya, artinya ya kalau sudah memprediksi dan menghitung amun rusak juga, rusaknya ada seberapa aja, dan kebanyakan nggak ada rusak. Kenapa? Karena gawiannya sempurna. Maunya tuh macam itu tuh, untuk meyakinkan dan membuktikan gawian kita ini bagus. Nah, ini perintah ini wabil ihsan wal itqan, membagusakan dan menyempurnakan lison'atika, gawian ikam, wa hirfatika dan kerajinan ikam, asbal imkani, semampu ikam. Maksud semampu ikam profesinya ahli dalam urusan beton, semen, jangan kepada ahli urusan kayu. Yang bisa akan menggawiakan rumah kayu, nah ada bisa kita spesialisnya bagian beton aja. Hasbal imkan itu artinya semampu kita. Kayu itu juga bisa lah menggawi semen
amun dipadahkan kada bisa aja, tapi kada bagus kayak orang nang ala kadarnya aja. Jadi mun hendak cari nang lain aja nang di semen kudu spesialisnya kayu. Itu namanya kasbal imkan. Semampu kita, jangan beratan diborong bisa lah kayu bisa lah beton bisa terus. Amun bisa bujur kan loh, kamu kada bisa jangan cuma ngarampur pulang satu ngarampur. Nah kedua pengharapan orang nang kayak ini kada sesuai pulang harapan orang. Artinya, nah itu nanti orang tuh bisa tamakan doh, bisa tamakan hak di orang. Semestinya ini sebulan tuntung, timbul kada jadi sebulan 3 bulan alasan macam-macam. Duit ambil terus. Butang, gawinya kan ada. Sampai di telepon itu bilang makin lagi mencabang-cabang, di sini dicabang. Bagus saja, mun inya sanggup menggawi barataan, inya sanggup berkomitmen. Pahamlah bahwa berkomitmen itu artinya positif lah ini. Insya Allah dilawasakan selama 2 bulan, insya Allah. Bisanya berkomitmen silahkan. Tapi memberatan dicabang akan karena dana sempurnanya temakan hak kurang, bayaran mesti rutin sudah diambil dahulu, separuh sudah dahulu cikram, separuh sudah gawinya belum tadi. Nah ya aja mengambil dahulu gawinya belum, apa hukumnya? Sama hukumnya berhutang. Bahkan bila ambil dahulu sebelum gawinya, ikam wajib menyempurnakan hutang itu tadi. Ikam kada ambil dahulu itu masih nyaman. Ya loh, ikam kada ambil dahulu itu masih nyaman sedikit. Ikam kada turun itu ada apa-apa. Ikam kada ambil. Tapi ikam sudah mengambil dahulu itu ngalihan. Wajib ikam menyempurnakan, ambil dahulu gawian anggap setengah bulan. Berarti setengah bulan ke depan ikam wajib menuntutkan itu dan harus sempurna karena duitnya sudah diambil dahulu. Artinya kalau belum bertitik upahnya sudah dimakan. Kan di dalam hadis itu mestinya balung karing paluh orang ini sudah kita bayari. Artinya berpaluh dulu kalau mau palu hanya lalu diambil dahulu, apa? Utang hukumnya utang. Nah, utang hati-hati itu. Bila ada sesuai membayarnya, tak makan riba. Nah, jadi hati-hati. Yalah. Tapi dia mau kata itu kan ngambil ditangkap begawi ini kadang meninggalkan anak ini, jadi disesangui dulu kayak ini pas saja sesuai jalan maksud dan hajat. Cuman yaitu hukumnya tanah. Nah, berhutang ini harus hati-hati. Bujur-bujur berarti kita menggawi. Wabil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Sesungguhnya Allah itu katuju senang lawan orang yang beriman, harap bisa punya spesialis kerajinan. Nah itu kalau bahasa kita tuh bisi kebolehan. Inya beriman hebat pulang ulah sesuatu tuh Allah katuju. Matilah. Ini orangnya beriman, spesialis pulang bisa ini, bisa sama aja apa aja. Montir kah, tukang jahit kah, sama aja juga. Montir kah, tukang jahit kah, tukang bangunan kah, apa lagi? Molding kah, apalagi mulah figura kah, mulah apa, pokoknya kerajinan. Spesialis kerajinan. Bulan sasapu kah, atau bulan apa lagi, bulan baju kah, pandai besi kah, bulan barang, sama itu namanya kerajinan itu. Itu Allah katuju orang-orang itu. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Allah katuju orang-orang yang beriman yang punya kebiasaan spesialis kerajinan itu. Cuma itu diingatkan tadi, meninggalkan kewajiban mentang tukang hajan nanggung ya.
Jangan atur sudah. Lila sudah anjang tuh sadang istirahat. Nah minta jam istirahat kepada berdahulu. Bakal ini berdahulu lawan ampun bangunan. Kami misalnya harian sekian jam kerja, istirahatnya pas zuhur kami istirahat sekaligus kami hendak berzuhur. Jangan istirahat zuhur itu tentang orang anjang, istirahatnya aja berzuhurnya ada. Bagaimana itu istirahatnya aja pas orang azan tidak berzuhurnya kada. Nah pernah digawe pas istirahat tuh maka guring. Wis itu pegawai ya pulang. Jadi pakai apa solusinya mau bujur-bujur telah nak berusaha pegawai nang bujur berberkat. Ialah nang bujur berberkat bersanggup baju barasih. Yang dijadikan alasan terikat di baju jar dasarnya jual dan berpikir nak mau baju barasih. Bawa baju barasih. Bersanggup pokoknya di tas. Jangan pukul paku aja kalau bersanggup. Baju itu bersanggup. Bungkus di situ. Ialah ada tape di situ. Ada baju kalau barangnya umpamanya ada rupiah atau sejadah. Jadi tidak ada alasan lagi aku ini kata sembahyang gara-gara tidak ada alasan kecuali pegawai para ke rumah zuhur boleh ke rumah atau silakan pacang jauh juga di situ aja. Tujuannya apa? Supaya gawian kita itu pertama berberkat dan bernilai pahala. Yang kedua, gawian kita itu ada menjadi hujah alasan mungkin Allah Ta'ala memasukkan kita ke neraka gara-gara melalaikan yang wajib disebabkan gawian itu tadi. Artinya apa? Apalagi awak duduk di majelis, pada duduk di majelis kok kurang lebih kada suah menuntut ilmu, kada paham, kada mengerti itu kok kurang lebih awak duduk di majelis. Awak tukang duduk di majelis sembahyang ada suah 10 tahun duduk di majelis kada bisa sembahyang kayak apa bisa aja nenek. Wa iyyaka wal kadhiba wal ghisya. Hati-hati berdusta wal menipu wa kathratal ikhlafi bil wa'di dan mengingkari janji. Wa min wa'din ba'da ghadin wa min ghadin ba'da ghadin dan menunda-nunda. Ya kita berdusta, menipu, wa kathratal ikhlafi bil wa'di dan banyak berjanji. Nah ini biasa tuh kayak betul banyak berjanji. Kalau kamu ulahkan baju ini kok bawa berapa hendak? Kami memasang banyak 10 misalnya sekian estel umpamanya, sekian lambar umpamanya ini misalnya nang menjahit umpamanya. Nah kayak inilah ayo kami berjanji kualitas bagus sekalinya kan bagus kualitas. Jahitan rabit-rabit, berjanji kainnya nang bagus, harga sudah larang sekalinya kain murahan. Itu namanya kafaratul ikhlaf bil wa'di, mengingkari janji, menipu, berdusta pula. Wa min qadin ba'da qadin, menunda-nunda pembilang ini isuk sampai setahun isuk aja. Enggak. Ini kitab memandahkan ya Allah itu dasar bujur kisahnya ini sekalinya. Dasar bujur. Jadi pun pacangan kata kawan berjanji, jangan berjanji. Kira-kira ini apabila untungnya nah kada wani berjanji lah, tapi insya Allah mau kada ada halangan. Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah jalla ta'ala nih. Jangan berjanji pun bacaan kalau orang gawe. Insya Allah mau ada halangan 1,5 bulan. Awak aja orang dicapat yakan. Ayah insya Allah lah kalau ini berjanji juga insya Allah mau ada halangan 10 hari mudahan untung. Nah kayak itu toh insya Allah 10 hari mau ada halangan mudahan untung. 9 hari untung langsung ditelepon orangnya pahala double toh. Pertama pahala kada berjanji, kada mengingkari janji. Yang kedua menepati janji lebih cepat waktunya.
Insya Allah sepekan tuntung, 5 hari tuntung, 3 hari sekali tuntung. Nah ini konsumen puas tengah ini. Janjinya 5 hari tuntung, 3 hari, ini konsumen puas. Insya Allah. Ya ini bagus saja lah, kuat saja lah. Insya Allah kuat saja berdasarkan pengalaman nangka ini, kebiasaan nangka ini. Jangan wah kalau mungkin ini karena kuat. Ada orang yang menjamin menyatakan itu insya Allah kebiasaannya bila kayak ini dasar kuat itu buktinya si Ano nangka ini si Ano nangka ini itu kebiasaan. Makanya bahasanya insya Allah kebiasaan itu karena ada sesuatu yang pasti. 2 tambah 2 berapa? 4. Kenapa? Karena kebiasaan bila 2 ditambah 2 4 pastilah boleh jadi makanya pasti menjadi Allah Ta'ala 5 kamu apa ya kamu? Kebiasaannya menurut rumusnya 2 tambah 2 itu 4. Artinya kebiasaannya bila sesudah hari Kamis itu hari Jumat. Sesudah hari Kamis kebiasaannya Jumat. Pastilah pada Jumat biar Allah Sabtu kamu apa ya? Martilah. Nah jadi insya Allah. Jangan berdusta, jangan menipu, jangan banyak melanggar janji, dan jangan ketujuh menunda-nunda. Allah min ghadin ba'da ghadin. Isuk apabila ini untung 2 hari lagi. Apabila nih aja isuk aja. Paling hari itu aja lagi orang tuh. Bilanya kada, alhamdulillah. Bila kada menepati, paling hari itu aja lagi orang termukakan. Habis itu ada lagi orang marah orang. Kecuali orang kan kada tahu aja lagi apa memakainya. Mun sebangsa orang tuh tahu, dah apa memakai. Nah itu penting. Kepercayaan itu penting. Urusan kualitas, marahan dulu nomor 2. Ini pang sudah gawian guna seadanya menikah 47 gawianku menikah merasa 7 kupadahakan aku kan kepada baik tapi menterasaikan baik ku gawiakan kalau apa aku promosi gawianku ini baik nah kayak ini kan dah tu gawianku menterasaikan baik ku gawiakan ku bagusakan sabisa aku tapi insya Allah ku bagusakan insya Allah ku sempurnakan maka itu tetap jangan kepada baik terus. Apabila tuntungnya biasanya bila ada halangan maka ini Pak insya Allah. Tapi banyak-banyak minta ampun ada tepat waktu. Mudah-mudahan di waktu-waktu itu bila ada halangan apalagi dalam musim hujan umpamanya mudah-mudahan kawal menepati waktu itu tadi. Nah jadi pas orang hendak menggawi nyaman, kadang-kadang bila orangnya jujur naka itu, apabila katuntungnya aku pada bapak yang penting ikam nak menggawiakan, non itu mantap. Jangan ulun ngalih, ulun banyak dua kada bapak, yang penting barangnya di tangan ikam sudah. Apabila nggak itu menggawiakan kada bapak, aku kada percaya orang lain. Misal naka itu, ini kan bagus naka ini. Bahasa Parela yang lah umpamanya ulun banyak buat gawian kada bapak itu aku untungkan dulu gawian ikan apabila aku dituntung kan aku misalnya betakon sudah kan digawiakan aku mengingatkan aja iya kada bapak misalnya nah ini bagus nih ini bila orang sudah payu nih ya kayak ini dihadapi orang terus apabila karena penting ikan kan menggawi kenapa? Karena orang sudah percaya orang sudah percaya yang bisa bakal ampun. Yang kedua, kualitasnya pun bagus. Ingatkan bila menggawiakan ampun orang itu sama kayak kita menggawiakan ampun kita. Ambil hadis Nabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sama kayak ia mencintai dirinya. Ikam ketujuhlah hasil yang baik, ikam ketujuhlah hasil yang sempurna, maka kayak itu juga ikam memperlakukan yang baik dan sempurna itu kasar orang lain. Sebagaimana ikam ketujuh digawiakan rumah yang baik, maka gawiakan juga rumah orang supaya baik.
Sebagaimana ikam ketujuh menggawiakan misalnya baju ikam tuh digawiakan orang supaya baik, bagus jahitannya, maka bagusakan juga jahitannya rasa orang. Itu nangaran sempurna iman. Menggawi namanya seorang menggawi ampun seorang. Nantilah, apa? Jangan bisa sempurnakan ampun orang juga, lain ampun kita, jangan. Yalah itu perintahnya, itu wabil ihsan wal itqan, membagusakan dan menyempurnakan. Sebagaimana kita menggawiakan ampun kita, minta digawiakan ampun kita ini bagus, maka gawiakan juga ampun orang ini bagus. Sudah. Wahdar kulal hadari minat tasahuli, wahdar kulal hadari minat tasahuli kita ki'idgonil khaifati di Muhammad kiman la ya'rifuha kama yang bagi. Hati-hati kamu, bujur-bujur hati-hati. Meremehkan, melalayakan, menyempurnakan gawian itu terhadap orang yang kada tahu gawian tadi. Nah itu banyak tak. Jadi kalau paham juga jangan mengerti juga kesini ini ya. Ada mengerti juga tipe-tipe rumah, ada mengerti juga tipe-tipe baju kita mulai aja gitu. Kain murah kita kadang-kadang larang apa jualnya, jangan nangka itu. Wahdar bulal hadari. Jangan mentang-mentang orang kada tahu, kada mengerti lalu mengulik, jangan. Seadanya aja. Pun larang murah padahal kan kayak. Tapi ada juga kata-kata kampung tuh bila kada dimulik, kada rame. Data ada di daerah mana aja bilangnya ada jualan iwaknya biar bagus, murah ya ada payung. Tapi bila iwaknya itu kada bagus, cuma larang ya payung. Ada kayak itu tak kampung. Nah itu kan kayak apa tuh yang pasnya itu solusinya kayak apa? Jual larang, iwaknya bagus, tetap. Nanti jadi ya iwaknya bagus, murah, ya ada payung. Kenapa? Karena dianggap murah, namun itu larangi. Tapi iwaknya tetap bagus. Jangan iwak yang kada bagus dilarangi. Nah jadi ini termasuk wahdar ulal hadari minat tasahuli kita ki'idganil hirfah fi muhammad man la ya'rifuha kama yang bagi. Gawian kada bagus dipadahkan bagus karena berhubung orang yang memesan ini karena mengerti juga. Bagus lah sudah, oh bagus banget ini sudah dekat tandingannya. Ini orang pas kebetulan hari itu kada tahu pas dibandingkan orang. Kesupanilah, oh ini jadi orang kami ini jual murah benar, maka ini kada itu harganya menantang larang, maka ini pas ditunjukkan orang yang larangnya. Nah, jadi orang ketahuan nama ngarampun. Tambah hatilah. Nah, itu tetap. Fatatasahala fi hajihi wa taburrahu lijillati ma'rifatihi. Fatatasahala sehingga engkau melalaikan fi hajihi pada haknya, wa taburrahu dan engkau tipu. Iya, engkau ujar ulang tuh engkau lalaikan dia liqillati ma'rifatihi karena inya kada tapi mengerti hati-hati nak itu mantap-mantap orang kada tahu. Adakah bajual ini orang ini potongan kada tahu. Ada aja orang asli lah, kok asli sama aslinya tuh pian hendak nang kawenya kah hendak nang aslinya nang kawenya ya. Kalau misalnya hendak menukar apa misalnya nilai contoh hendak menukar emisel lawang umpamanya nih. Nah ya itu tak umpama betakon menentukan aku ya hendak emisel nang sadang aja harganya. Nah tukangnya harus mengerti nang sadang. Ya ada nang harga sekian nang mana nang pian handap. Diambilakan nang aku nang sadang aja. Sadang sekali nang sadang nang paling larang. Paham ini ngarannya menipu. Ini termasuk fatatasahala fi hadihi wa taburrahu liqillati ma'rifatihi. Mantang orang pada mengerti kada paham lalu ditipu. Sama tuh baju jualan segala macam, berjualan spare part kan, segala motor, berjualan apakah bengkel-bengkel segala macam. Adakah ini? Ada. Lain orang tuh ada kang baut, misalnya adakah ini orang kan ada berpandang umpama nah
asli, kada pada ya juali sudah ngaraninya mencari laut dan apa mereknya ini juali. Jangan ininya betakon, adakah nang asli ini? Nah kami kada berjual nang asli, kami berjual nang kawenya aja, nang aslinya larang selesai. Bepada alam apa adanya, ada itu kan? Artilah. Tapi itu sudah pada modal, ini modalnya sekian. Kerusak itu ditutupi modal yang diwadahkan. Jangan juga pada kisah belum sampai modal, merampok juga. Karena ada orang kan pada belum sampai modal, siapa ngakon menjual belum sampai modal. Berapa ini misalnya 5 juta, kawak kurang, nah jangan kawak. Harganya sudah segitu, sudah selesai. Kalau kawat itu belum sampai, orang bingung belum sampai apa, masih ambang-ambang lagi, belum sampai ke ujungan nanti kehendaki atau belum sampai modal kan itu sudah seadanya aja penjualan itu maksud seadanya itu nang fair aja itu nang fair itu nang ini sekian anda ada kawan ditawar silahkan anda kawan kurang kawan sekian aja aku kawan mau orangnya kan karena memang barangnya ini dasar ngalih padahal kan mau kadang ngalih sudah sekian harganya sudah itu paham tak? Waktu korona dan telah mendatang sebuah riwayat hadis wailun lil tajir min la wallahi wa bala wallahi wa wailun lil muhtarifin min ghadin ba'da ghadin. Celakalah orang yang berdagang. Tajir orang yang berdagang. Nah, itu orang pedagang nih, kan nih. Min la wallahi ini anukah demi Allah kada. Nah, ini jangan-jangan ada asli demi Allah kada. Wabala wallahi asli wallahi demi Allah. Artinya bersumpah katujuh bersumpah palsu. Al-yaminul kadhib nangarannya itu sumpah palsu. Termasuk itu dosa besar sesudah syirik lawan hukukul walidain. Apa namanya pulang ketiga itu al-yaminul kadhib, sumpah palsu. Nah, jadi celakalah orang yang berdagang nang katujuh bersumpah palsu. Mun asli celaka sumpahnya, mun palsu ini maksudnya mengeramput supaya orang percaya lalu bersumpah itu adanya sumpah palsu. Haram hukumnya ini dan kurang yang berdagang nang ini dimurkai Allah Ta'ala. Ada berkat dagangannya. Hari ininya payu, isu-isu pada berkat. Kalaupun payu juga hasilnya karena Allah terlihat. Kenapa? Karena ketujuh sumpah palsu. Wa wailun lil muhtarifin min ghadin ba'da ghadin. Celaka juga pengrajin. Nah, tetap jadi dua aja orang profesi orangnya pedagang, pengrajin atau pegawai ya Allah deh. Wa wailun lil muhtarifin dan celakalah bagi orang yang pengrajin apa? Min ghadin ba'da ghadin. Ketujuh berjanji isuk celaka. Jadi hati-hati pengrajin nih. Yalah pengrajin macam-macam ya. Usen kah, tukang kah, apa lagi, nah, lain-lain umpamanya bengkelan kah, segala macam tuh ngarannya kerajinan tangan. Profesi spesialis kebiasaan diri. Jangan berjanji apabila kira-kira tuntung ada wanita janji panglah ulah cuma insya Allah isuk berusahakan tuntung mudah-mudahan ada gawian menumpuk itu lebih nyaman lah itu. Jadi orang ada was-was, ada meniwas juga orang isuk ambil harus ini beda tak gantung kan ganda. Nah ini mengeramput wailun celaka orang ini artinya didoakan oleh Nabi nih. Didoakan oleh Nabi kata ini. Yalah, celakalah orang yang bisi kemampuan profesi kerajinan tadi, min ghadin ba'da ghadin ketujuh berjanji isuk. Maaflah pahamlah. Nah kita nanti pedagang, tukang, kerajinan segala macam nih harus mengerti ini supaya jangan makan kurang. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan hidayah taufik dan istiqomah.
sampai akhir hayat dalam batin husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa niyatul shalihah. Alhamdulillah salatu sholih bismillah Fatihah. Alhamdulillah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Habib mohon penjelasannya, apakah benar sesama wanita pun ada batasan auratnya tidak berkumpul? Ya, ma baina surah wa rukbah, ma baina surah wa rukbah. Aurat bebinian lawan pepadan bebinian itu antara pusat lawan lintuhun, walaupun tetap bebaju jua di atas pusat. Jadi aurat bebinian, papadaan bebinian. Karena jujur, aurat bebinian, papadan bebinian, batasannya antara pusat lawan lutut, ma baina surah wa rukbah. Arti sekalipun tatap bebaju jua, kalau pepang ngaran batasan antara pusat lawan lintuhut, jadi di sini aja ditutup papadan bebinian, pembukaan aja ada. Sekalipun tetap bebaju jua, cuman batasannya sampai mana nanti kategorikan aurat antara pusat dan lintuhut. Maksudnya lintuhut dan pusat pun masuk aurat. Artilah di dalam ajaran Islam apa diperbolehkan seorang perempuan melakukan kegiatan olahraga senam atau zumba? Selama inya olahraga itu tidak melanggar syariat, sah-sah aja. Kalau lelakian boleh, bebinian pun boleh, tetapi tidak melanggar syariat. Kenapa kada melanggar syariat? Misalnya guru senamnya lelakian yang melihat auratnya, ini melanggar syariat. Pun pepadaan inya aja tertutup, tidak ada melihat, sah aja hukumnya. Artinya tuh aktivitas yang sifatnya mubah, apalagi untuk tujuan kesehatan. Sejauh ada melanggar syariat, sekali lagi sejauh ada melanggar syariat. Namanya apa? Nanti maksud melanggar syariat tadi? Senam bercawakan aja umpamanya, membuka tangan aja, maaflah bahasanya, itu kan sudah melanggar syariat. Kenapa? Membuka aurat, itu satu. Yang kedua, guru senamnya lelakian nggak pulang. Lelakian masih garbanan, ya tak jadi. Ya lah, yang senam bubuhan nang mak milenial. Nah, ini melanggar syariat sudah. Selama ada melanggar syariat, boleh hukumnya, mubah sebagaimana kita olahraga juga, mubah hukumnya. Termasuk makanya itu sepeda segala macam, ini musim sepeda sama ini kita lagi kan musim ini. Kami acil-acil bisa sepeda segala macam. Ya boleh lah, ya boleh aja. Yang penting ada melanggar syariat, namanya apa? Ada melanggar syariat, pakaian juga ditutup. Ya, kurang lebih jilbab aja, ini juga jilbab selawar yang pentat benar. Ya lo pakai atas mulai kelihatan. Maaflah, ini bahasanya supaya lebih menerangkan, kadang tak ceroboh ada, cuma menerangkan supaya paham. Kentat benar lo ayam sidin. Ya lah, kata tahu aja kata kentat memangnya itu dicari supaya kata kentat. Kecuali kamu tak bersepeda dalam ruangan, nih kamu aja seorang yang melihat. Yo atau apa? Bagaimana hukumnya bila kegiatan tersebut di-share di medsos dengan niat mengajak orang lain dengan selalu menjaga kesehatan? Ya masuk aja juga tadi dengan yang penting karena melanggar syariat. Kalau jika men-share-nya itu bubuhan bebinian yang berjogetan di situ kan boleh. Harus boleh di-share itu. Di-share misalnya untuk di medsos dengan niat mengajak, sekalipun dengan niat mengajak orang lain menjaga kesehatan, tapi pola yang ada di dalam share-nya itu kada layak ditonton orang lain. Umpamanya ditonton lelakian-lelakian, lalu lelakian kita bersyahwat melihat mengarang jumba, ya Allah, model ya kan macam-macam, ada nama mengganali pinggul, ada nama mengganali macam-macam, lalu lelakian melihat haram hukumnya tidak, jangan di-share, privasi aja, langsung pribadi aja. Tujuan untuk menjaga kesehatan, silahkan. Misalnya hendak di-share juga,
cara polanya lain kayak itu. Misalnya lelakian contohkan ini jumpa kita harusnya kayak ini aja, lelakian kayak ini lelakian tidak apa-apa. Ya lah kalau beginian jangan, karena lengkuk-lengkuknya itu nanti harus ada pas. Nah ini jangan itu terserah kan itu bertakon bang. Itu bertakon, oh jadi udah hukumnya. Jangan yang bertakon, nah itu kan urusan tuh. Nah jadi senamnya silahkan, yang penting jangan melanggar syariat. Boleh aja kan, boleh, apalagi niat menjaga kesehatan boleh benar. Di share bang supaya mengajak orang lain, jangan. Privasi aja. Bila hendak mengajak orang lain beginian, nah ayo dilihatkan videonya sama privasi aja. Beginian kepada beginian itu melihat kita bisa di share kan. Share itu maksudnya dikirim-kirim, dibagiakan. Cukup dilihatkan aja apa itu nama pada beginian itu dibagiakan tuh. Kalau kenanang dikirim kepada beginian juga, bujur. Kalau nang lakinya melihat kena di HP ini. Ya lo ngopi-ngopi, nah asik, nah ini udah barang bagus banget. Ya lo ngapain doang bisa. Sudah. Mengambil sendal di tempat parkir sendal. Sendal tersebut dijual sekitar 30 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum tahu siapa yang punya dan apa masih hidup dan atau sudah mati. Bagaimana caranya agar tidak bermasalah dengan orang yang punya sendal di dunia dan akhirat? Apakah membaca sedekah Fatihah misalnya? Nah, boleh itu. Atau misalnya sendal yang dijual itu berapa harganya? Nilai harga itu kita sedekahkan. Sekaligus kita mohon akan ampun sendal ini, semoga dosa-dosanya diampuni. Itu kifaratnya. Kifaratnya. Jadi apa solusinya? Nilai sendal yang dijual itu berapa semalam? Yalah kita ambil Pak. Nah, mengambil sendal di tempat parkir sendal tersebut dijual. Kalau anak memilikakan, nah nilainya waktu itu berapa? Kira-kira anggap 50.000, kita lebihkan 100, kita sedekahkan atau kita wakafkan, nyatakan siapun sendal ini, sekaligus kita minta akan ampun sendal ini supaya Allah ampuni dosanya. Itu kifaratnya, orang kan ambil barang orang dan Allah memberikan lagi. Itu mau bertanya apa hukumnya aku mengambil firman-firman Allah yang sudah dibuang orang, artinya kertas carikan Quran ya mungkin, karena aku tidak sampai hati melihatnya kalau ada diambil dilimpas orang, artinya dilewati orang atau dijajak orang. Sekarang disimpan di rumah, sering dibaca karena mengisahkan perjalanan hidup. Sesudah mati sekitar 8 lembar, mohon penjelasannya. Silakan, memang harus. Bila ada asma Allah, ada asma Rasulullah atau carikan Al-Quran, wajib diambil dalam rangka menyelamatkan daripada penghinaan. Yalah. Nanti apa nih barangnya kalau dipakai di apa-apa? Solusinya di lahan juga, misalnya kalau disimpan, misalnya ngalir disimpan, dibanam sampai bujur-bujur jadi habuknya dihancurkan, habuknya ditinggalkan di dalam tanah. Ini carikan Al-Quran, disimpan ngalir juga, Al-Quran ini tergubur pula. Ada disimpan ketika bacangan, bisa terjajak segala macam. Banam, bujur-bujur dibanam, usahakan jangan dibanam di kumpulan sampah-sampah, ada tahi segala macam, jangan. Bujur-bujur dibanam di wadah yang bersih, sampainya jadi habu, hancurkan habunya itu tadi, lalu tenggelamkan di dalam tanah. Macam itu caranya hendak menyelamatkan firman Allah Ta'ala. Kebiasaan di masyarakat kita sebagian mengizinkan anaknya berpacaran. Pertanyaannya, apa hukumnya berpacaran dalam Islam? Ada boleh? Dan apa perbedaan pacaran dengan ta'aruf? Ya jelas beda. Ta'aruf itu kenal, patuh. Kan itu aja patuh. Aku tahu itu si Alu anakku bakal hanya dilantik dimungkur tadi. Dah selesai itu aja. Ya lah, kayak orangnya bagus, orangnya terjaga. Nah itu namanya ta'aruf. Kalau pacaran itu lebih sudah kepada perasaan. Apa bedanya? Muqaddimatul zina, lebih mengarah kepada perasaan sudah. Perasaan ialah dan saling mencintai dengan menempuh jalan yang salah. Itu pacaran. Tapi kalau misalnya patuh tahu aja, itu namanya ta'aruf. Ada rasa menghendaki. Ialah, tapi bila diungkapkan, kalau becet-cetan segala macam, hubungan segala macam, itu namanya pacaran. Dalam Islam ada boleh, sudah selesai. Ya lah.
Masalah melanggar segala macam, hukumnya kayak boleh hukumnya. Nah, sebagian mengizinkan anaknya berpacaran. Nah, ini mungkin kalau mengizinkan ini rupanya kan duduk di majelis mungkin. Punya kan mengizinkan. Artinya hubungan anu-anu kebinian maupun lelakian bila bina gatal niat kawin. Itu aja kawin. Jangan alasan aku nak begawi dulu, aku nak sekolah, alasan kawin saja sudah, nikah aja selesai. Nikah sambil begawi, awak. Nikah sambil kuliah, awak. Ada alasan. Daripada ikam melanggar syariat berdosa, mending ikam halalkan. Jauh lebih baik daripada ikam kada menghalalkan dengan alasan ini itu. Ngertilah. Asih kawin, ada duit kawin. Ada duit cari nang kapal murah. Assalamualaikum. Ulun umpat bertakon, apakah kerbau termasuk hewan kurban? Termasuk. Sedangkan dalam Al-Quran yang termasuk hewan kurban adalah sapi, kambing, dan unta. Adalah penjelasannya di Al-Quran. Ada. Di Al-Quran itu di dalam suratul Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Apalagi di dalam suratul Baqarah itu. Itulah itu dalilnya ya Allah. Fasholli lirabbika wanhar, berkurbanlah. Lalu diterangkan oleh hadis. Tidak ada secara spesifik di situ bahwa kurban itu di situ diterangkan sapi, kambing, unta tidak ada. Nah ada apa aja? Anu Nabi Allah Ismail kami gantikan dengan bidzabhin azim, dengan hewan kurban yang besar. Dalam riwayat disebutkan kambing di situ. Lalu dikiaskan berdasarkan konteks hadis. Masuk di situ sapi karena termasuk binatang ternak, unta masuk dua kategori, kerbau karena ini spesies juga sama kayak sapi. Ujar orang tuh bahasa kuat non sapi. Nah, dikiaskan termasuk dua hewan kurban itu adalah itik, ialah ayam itu hewan kurban juga. Bagi orang kada mampu, aku teh lawas sudah puluhan tahun kada kau berkorban sapi, kambing, segala unta, segala kerbau kada kau. Kayak apa hendak merasai juga supaya kada luput aku daripada panggilan berkorban. Lalu berniatnya berkorban dengan itik atau ayam, masuk aja dua hukumnya panggilannya di situ. Artilah. Jadi nah, di sini apakah kerbau termasuk hewan kurban? Iya, karena dikiaskan dan digolongkan mamalia kurban tadi. Masuk spesies, apa spesies itu? Golongan sapi, dua bulan sapi. Pun ada pemilipan lagi pada itu masuk dua tak? Maka ada lagi lah pemilipannya. Ialah kuda misalnya ada dengan pemilipan, ada masuk mungkin itu. Kalau masuk, nah jalan teman sah, jadi makan cuma ada masuk di situ. Nah masuk kerbau, jalan sapi, unta, kambing, nah itu kan bagian-bagiannya. Jadi kenapa maka masuk? Karena dikiaskan. Apa dikiaskan itu? Diserupakan. Banyak pemilipan kerbau ialah pas dan sangat mirip lawan sapi, walaupun sebahagian aja kada mirip. Mungkin tanduk kerbau beda, kalau tanduk sapi itu aja karena kita makan tanduk dua. Walaupun daging tidak mirip-mirip, bentuk awak mirip-mirip, gayanya mirip-mirip, pemakannya mirip-mirip, banyak miripnya. Lalu dikiaskan. Itulah yang juga termasuk hewan yang bisa sah untuk dikorbankan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum. Oh, kita Fatihah. Untuk Haji Bukni bin Ali, Haji Mulyadi bin Ismail, Haji Halimah